Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok E2 akan menjelaskan materi yang telah dipaparkan oleh asisten dalam praktikum rancangan teknik industri 1. Saya nama Edi Kodaryanto yang akan menjelaskan tahapan modul 1 dan modul 2, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam praktikum perancangan teknik industri ini terdapat 6 modul yang sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tujuan perancangan produk. Yang kedua, proses perancangan produk. Yang ketiga, proses perancangan produk secara rinci. Yang keempat, perancangan sistem kerja. Yang kelima, perbaikan sistem kerja. Yang keenam, pengukuran performansi sistem kerja. Di dalam penentuan tujuan perancang produk ini, si perancang harus mampu menentukan suara konsumen, mampu untuk mengumpulkan suara konsumen dengan cara mengisi kuesioner, atau mampu mengelompokkan suara konsumen. Dalam penetapan tujuan perancangan produk, kita akan mengumpulkan data. Yang kedua, identifikasi kebutuhan konsumen dengan cara interview. Yang ketiga, dengan metode perancangan produk. Dalam pengumpulan data dikenal beberapa jenis data sebagai berikut. Yang pertama, data berdasarkan sumbernya. Di dalam data berdasarkan sumbernya ini, data dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer itu sendiri diperoleh oleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Kalau misalnya data sekunder, data primer yang diperoleh pihak lain atau data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpulan data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, dalam data primer ini contohnya kita mencari data itu dengan melakukan kuesioner langsung atau wawancara. Sedangkan data sekunder kita memperolehnya dengan contohnya misalkan kita mempunyai dokumen atau modul jurnal yang sudah ada. Jadi kita mengambil datanya dari data tersebut. Data berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan sifatnya itu dibedakan dalam dua jenis, yaitu ada data kualitatif yang berbentuk kata-kata atau kalimat. Yang kedua, data kuantitatif yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkan, yaitu data diskrit atau data kontinu. Data diskrit merupakan data hasil menghitung, sedangkan data kontinu merupakan hasil dari hasil mengukur. Data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, data dapat dibedakan dalam beberapa. Misalkan di sini ada data nominal atau sering disebut juga data kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua, ada data ordinal, adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Yang ketiga, data interval, adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal dan data ordinal serta data interval. Identifikasi kebutuhan konsumen. Identifikasi kebutuhan konsumen merupakan bagian yang integral dari proses pengembangan produk dan merupakan tahap yang mempunyai hubungan paling erat dengan proses penurunan konsep, seleksi konsep, benchmark dengan pesaing, dan menetapkan spesifikasi produk. Di dalam identifikasi ini, kita menggunakan metode kuesioner. Nah, di dalam kuesioner ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kalau misalkan kuesioner tertutup itu, kita
memungkinkan responden menggunakan kata-kata mereka sendiri. Kuesioner terbuka memungkinkan responden untuk menjawab dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Pertanyaannya juga sering mengungkapkan lebih banyak karena responden tidak dibatasi jawabannya. Jadi kita sebagai responden bebas memberikan masukan untuk produk tersebut, jadi tidak ada batasan-batasannya. Sedangkan kalau kuesioner tertutup adalah jenis pertanyaan yang diberikan responden dengan jawaban tertutup. Misalkan contohnya kita bagaimana produk ini dengan menggunakan material ini, apakah setuju atau tidak setuju. Nah, kalau misalkan kuesioner tertutup, si responden hanya menjawab sangat setuju atau tidak setuju. Dalam merancang produk, ada lagi metode perancangan produk. Metode rasional adalah salah satu metode perancangan produk yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang saling komplementer atau berhubungan. Dari pendekatan sistematis terhadap perancangan. Dalam metode perancangan produk ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, klarifikasi tujuan. Nah, klarifikasi tujuan itu langkah pertama yang terpenting dalam perancangan produk adalah mencoba untuk menjelaskan tujuan perancangan produk tersebut atau salah satu alat yang digunakan untuk merumuskan tujuan perancang. Nah, sedangkan penetapan fungsi ini adalah metode yang membantu menentukan membatasi tingkatan permasalahan di mana solusi masalah dapat dipecahkan, sekaligus dihasilkan rancangan yang sesuai dengan fungsi esensialnya. Yang ketiga, penetapan spesifikasi. Metode ini yang digunakan adalah metode spesifikasi performance. Tujuannya adalah untuk membuat spesifikasi kinerja akurat dari suatu solusi rancangan yang akan diperlukan. Yang pertama ini yang tadi. Nah, di dalam klarifikasi tujuan ini, kita menggunakan metode pohon tujuan atau tree diagram, suatu metode yang digunakan untuk membagikan kategori-kategori pasar dalam tingkat yang lebih kecil atau terperinci. Nah, pohon tujuan ini memiliki fungsi membantu menemukan akar permasalahan, menjelaskan atau perincian terhadap orang lain, mengidentifikasi ruang lingkup suatu proyek, menganalisa suatu proses pekerjaan yang terperinci. Langkah-langkah menggunakan metode pohon ada ini. Misalkan kita yang di kolom level pertama, level 0 gitu. Kita menulis produknya apa, misalkan kursi drum. Nah, yang kedua itu seperti kayak bahan materialnya atau kategori atribut produk. Kalau misalnya yang ke level 2-nya menunjukkan atribut produk yang lebih terperincinya. Selanjutnya, penetapan spesifikasi. Metode ini yang tadi sudah dijelaskan untuk menemukan solusi di mana solusi masalah dapat dipecahkan sekaligus dihasilkan rancangan yang sesuai dengan fungsi esensinya. Prosedur metode analisa fungsi adalah sebagai berikut. Menentukan fungsi kebutuhan secara global atau menggunakan output menjadi output menggunakan black box. Membagi fungsi menjadi beberapa subfungsi. Menggambarkan blok diagram menunjukkan interaksi antara subfungsi. Blok diagram ini terdiri dari beberapa subfungsi yang digabungkan sehingga membentuk satu fungsi utama atau keseluruhan. Menggambarkan batasan sistem, menentukan komponen yang sesuai untuk setiap subfungsi. Yang ketiga, penetapan spesifikasi. Metode ini yang digunakan spesifikasinya adalah metode spesifik performance. Nah, di sini ada langkah-langkahnya dari metode ini adalah mempertimbangkan tingkatan-tingkatan solusi yang berbeda yang dapat diaplikasikan. Jadi klarifikasinya itu sederhana dan tingkatan-tingkatan ini adalah alternatif produk atau tipe produk dan karakteristik produk. Yang kedua, menentukan tingkatan untuk beroperasi. Yang ketiga, identifikasi atribut-atribut performansi yang diinginkan. Yang keempat, menentukan kebutuhan performansi untuk atribut produk. Proses perancangan produk dari modul 1. Di modul 2 ini, lanjutkan dari yang modul 1 itu yang tadinya
penetapan spesifikasi, dan selanjutnya ke tingkat lanjutannya adalah penentuan karakteristik produk. Di sini penentuan karakteristik produk terdapat quality function development, yaitu metode untuk menetapkan target yang akan dicapai oleh karakteristik produk sehingga dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, di dalam proses perancangan produk ini sering terjadi konflik antara pemasaran dan engineering gitu. Jadi saling ada pemasukan untuk supaya produk tersebut dirancang sebaik mungkin gitu, atau memasuki spek-speknya. Terus selanjutnya ada penentuan karakteristik engineering dan atribut produk. Engineering desain juga dan atribut produk dapat menjamin kebutuhan konsumen sebagai dasar desain produk. Jadi menentukan desainnya supaya nyaman digunakan. Kalau misalkan penentuan karakteristik, kita jadinya seperti material-materialnya yang emang sesuai dengan harga saat dijual produk tersebut. Di dalam penentuan karakteristik produk ini ada urutan bobot atribut atau mengetahui bobot dari masing-masing atribut produk yang ada dengan menggunakan metode presentasi bobot kepentingan, yaitu metode 01. Misalkan di A di A produknya ini berwarna merah, terus si A-nya material produk akan menggunakan ini. Nah, kita tuh harus memilih mana yang lebih penting gitu, misalkan dibandingkan si A dengan si B. Kalau misalnya A dengan A kan itu yang di inputnya masih sama gitu. Kalau misalnya warna ya warna. Kalau misalnya A dengan B, kita lebih memilih material atau warna gitu. Jadi kita dibobotkan. Kalau misalnya kolom 0 lebih penting dari baris gitu. Kalau misalnya 1 lebih penting dari kolom. Yang selanjutnya ada penentuan karakteristik. Menentukan karakteristik produk yang dapat memenuhi dari atribut produk yang ada. Atribut yang dipertimbangkan dengan karakteristik itu harus ditimbangkan gitu, mana yang lebih pentingnya. Yang kedua ada matrik hubungan kebutuhan, menjelaskan mengenai kolerasi antara atribut produk dengan karakteristik teknis. Kolerasi antara karakteristik teknis, evaluasi persaingan, target produsen, dan tingkat kepentingan absolut. Jadi di sini kita seperti di gambar, kita harus memilih seperti kayak yang tadi di metode urutan bobot produk. Jadi kita sama menulis di yang di atas, misalnya menginputkan yang warna dengan material gitu. Ntar kita memberi kolerasi, misalnya keterangannya kalau misalnya 1 sangat jelek atau lemah, kalau 0 tidak ada gitu, kalau misalnya 3 cukup baik gitu. Jadi ntar kita menyusun hingga membentuk yang segitiga itu yang rumah gitu. Kalau misalnya yang segitiganya berwarna, kolerasi negatif dan kuat. Kalau misalnya yang nggak ada warnanya, kolerasi negatif. Ntar juga ada yang lingkaran. Yang lingkaran itu kolerasi positif dan kuat. Yang lingkaran putih kolerasi positif. Selanjutnya ada pembangkit alternatif. Metode yang digunakan adalah di pembangkit alternatif ini metode morfologisa. Digunakan untuk membangkitkan solusi-solusi rancangan alternatif atau memperluas pencarian terhadap solusi-solusi baru yang potensial. Di dalam pembangkit alternatif ini akan ada solusi umum, modifikasi desain, aktivitas perancangan. Yang selanjutnya ada evaluasi alternatif. Di evaluasi alternatif ini menggunakan wake object, digunakan untuk membandingkan nilai-nilai utilitas dari berbagai usulan alternatif berdasarkan kinerja terhadap tujuan-tujuan yang berbobot. Lalu pemilih alternatif terbaik, sumber-sumbernya alternatif, petunjuk alternatif yang terbaik, dan nilai kegunaan dari alternatif. Nah, di sini misalkan atributnya apa, bobotnya berapa, terus memasukkan alternatifnya apa gitu. Dengan keterangan misalnya 1 tidak penting, 2 cukup penting, 3 penting gitu. Keterangan
value, jumlah value yang terbesar yang dipilih untuk dijadikan acuan rancangan. Selanjutnya di modul 3 proses perancangan produk akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu dari kelompok E4. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 dan modul 4. Untuk tujuan praktikum modul 3 yaitu 1. Mampu untuk menentukan data antropometri yang dipakai dalam produk rancangan. 2. Mampu untuk menentukan dimensi produk rancangan berdasarkan data antropometri yang dipilih. 3. Mampu untuk membuat gambar teknik produk beserta dengan ukurannya. Serta yang terakhir, mampu untuk mengkomunikasikan produk rinci dengan menggunakan gambar teknik. Pada modul 3 ini, produk yang menjadi fokus bahasan adalah drumtron atau kursi drum. Gambarnya bisa dilihat pada layar. Serta langkah pertama yang dilakukan pada modul 3 yaitu pengumpulan data. Pada pengumpulan data, yang pertama kita lakukan yaitu pengumpulan komponen kursi secara keseluruhan. Di sini kita akan mengidentifikasi apa saja komponen yang membangun dalam kursi drum tersebut. Kelompok kami menemukan ada 14 buah komponen dalam kursi drum tersebut, yaitu jok, dudukan jok, baut dudukan jok, mur dudukan jok, baut pengunci dudukan jok, poros berulir, poros penyambung, baut poros penyambung, rangka kaki, baut dudukan kaki bawah, baut dudukan kaki atas, pin pengunci, karet kaki, sandaran kursi. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat struktur produk, di mana ini adalah struktur rancangan komponen-komponen hingga menjadi kursi drum. Kemudian data yang ketiga yaitu data antropometri. Data antropometri digunakan sebagai acuan pembuatan ukuran dimensi pada komponen. Pada data ini, kami mempunyai 50 buah data yang berasal dari mahasiswa Teknik Industri Unjani, di mana 30 data akan digunakan dalam pengolahan data, serta 20 data lainnya akan disimpan sebagai data pengganti apabila pada data utama tadi terdapat kesalahan. Lalu langkah yang berikutnya yaitu pengolahan data. Yang pertama, menentukan komponen yang sesuai dengan variabel antropometri. Dari keseluruhan komponen tadi yang berjumlah 14, kita tentukan mana saja komponen yang memiliki kesesuaian dengan variabel antropometri. Dan kelompok kami di sini menemukan ada 10 buah komponen yang sesuai dengan variabel antropometri, antara lain jok, poros berulir, poros penyambung, baut dudukan jok, baut pengunci dudukan jok, baut poros penyambung, rangka kaki, baut dudukan kaki bawah, baut dudukan kaki atas, dan sandaran kursi. Setelah itu, kita rekap menjadi seperti ini. Seperti contoh pada komponen jok, dimensi yang memerlukan pertimbangan data antropometri yaitu diameter jok dan tebal jok. Pada diameter jok, variabel antropometri yang digunakan adalah lebar pinggul dan pantat lutut, serta tebal jok menggunakan variabel pangkal ketangan, serta beberapa komponen lain yang juga sama diidentifikasi dimensi mana saja yang memerlukan pertimbangan data antropometri serta variabel yang digunakannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengujian data antropometri. Pengujian yang kami lakukan yaitu ada 3. Yang pertama, uji keseragaman data. Uji keseragaman data dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari sistem sebab yang sama dan untuk menghilangkan data yang ekstrim. Uji keseragaman data tiap variabel antropometri yang digunakan dapat dilihat pada peta kendali dengan identifikasi sebagai berikut. Data 1 sampai ke 29 berada dalam batas kendali yang menandakan bahwa data seragam,
Sementara pada data ke-20, datanya di luar dalam batas kendali. Hal ini dikarenakan sampel yang digunakan sebanyak 30 sampel dari 50 sampel. Nah, apabila ada data yang keluar dari batas kendali, maka data tersebut harus direvisi. Revisi dilakukan 2 kali agar tidak menghambat proses pengolahan data lainnya. Setelah direvisi, teridentifikasi sebagai berikut. Data 1-30 berada dalam batas kendali yang menandakan bahwa data seragam. Yang kedua, yaitu uji kenormalan data. Uji kenormalan data dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang sama dengan bentuk distribusi yang normal dan tersebar merata di bawah kurva normal. Uji kenormalan menggunakan metode chi-square. Contohnya sebagai berikut, di mana kita harus mencari range kelas, banyak kelas, serta panjang kelas yang dihasilkan dari perhitungan sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari X bar atau min dengan perhitungan sebagai berikut. Setelah langkah selanjutnya yaitu mencari standar deviasi dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Kemudian dilakukan perhitungan sebagai berikut. Lalu mendapatkan hasil sebagai berikut. X hitung sama dengan 12,42 dan X tabel 15,09 dengan keputusan jika X hitung lebih kecil dari X tabel maka HO diterima. Kesimpulan dari hasil ini, data lebar pinggul berdistribusi normal. Kemudian uji kecukupan data. Uji kecukupan data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan sebagai sampel sudah mewakili populasi atau tidak. Uji kecukupan data dengan tingkat ketelitian 99% dengan jumlah data yang diolah yaitu 30 dan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Dengan keputusan jika N aksen kurang dari N, maka data lebar pinggul cukup. Di sini N aksen memiliki nilai 6.186,186 dan N adalah 30, maka N aksen lebih kecil dari jumlah N, maka data lebar pinggul cukup. Kemudian langkah berikutnya menentukan dimensi produk. Di sini dicari range kelas, banyak kelas, dan panjang kelas. Dapat dilihat perhitungannya sebagai berikut. Kemudian dari hasil perhitungan didapatkan nilai-nilai sesuai dengan persentilnya masing-masing. Di sini persentil 5% menghasilkan nilai 188,8. Terus persentil 50% menghasilkan nilai 409,9. Kemudian persentil 95% menghasilkan nilai 432,4. Inilah ukuran yang direkomendasikan sesuai dengan persentilnya masing-masing. Kemudian rekapitulasi dimensi komponen produk hasil pengolahan data.
yaitu diameter jok dengan ukuran 369,3 mm dengan persentil 50%. Kemudian diameter jok dengan ukuran 457,3 mm dengan persentil 5%. Kemudian diameter poros berulir dan poros penyambung dengan ukuran 31 mm dengan persentil 50%. Tebal jok dengan ukuran 178,8 mm dengan persentil 50%. Tinggi poros berulir dan poros penyambung dengan ukuran 435,1 mm dengan persentil 50%. Lebar sandaran kursi dengan ukuran 353,1 mm dengan persentil 50%. Tinggi sandaran kursi dengan ukuran 575,7 mm dengan persentil 50%. Tinggi rangka kaki dengan ukuran 507,6 mm dengan persentil 50%. Semua baut dengan ukuran panjang jari 1 67,4 mm dengan persentil 50%. Kemudian semua baut dengan ukuran panjang jari 2 85,8 mm dengan persentil 50%. Kemudian telah dibuat gambar rancangannya sebagai berikut. Gambar tersebut memiliki dimensi yang sesuai dengan hasil perhitungan tadi. Sekian di modul 3, kita lanjut di modul 4. Tujuan praktikum modul 4 yaitu 1. Mampu untuk menentukan jenis proses yang diperlakukan untuk membuat produk rancangan. 2. Mampu untuk menentukan urutan proses pembuatan produk rancangan. 3. Mampu untuk mendeskripsikan proses pembuatan produk sekarang dalam bentuk peta kerja. Dalam modul 4, produk yang menjadi fokus pembahasan di sini yaitu spray gun atau alat penyemprot cat aerosol dengan sketsa gambar sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi komponen keseluruhan dari spray gun tersebut. Kelompok kami mengidentifikasi terdapat 10 buah komponen yang membangun spray gun tersebut, yaitu cup, tabung atau tangki cat, pengaturan volume pemancar cat, pengatur volume output cat, jarum nozzle, air nozzle, handle, pengatur tekanan udara, input udara, main body atau kerangka spray gun. Kemudian ada bill of material yang berfungsi untuk menentukan item apa yang harus dibeli dan item apa yang harus diproduksi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uraian proses komponen. Pada contoh di sini adalah uraian proses komponen dari cup. Pada pembuatan cup sendiri memiliki uraian proses sebagai berikut. Material plat diukur dan diberi tanda atau pola untuk pemotongan yang dikerjakan pada stasiun kerja berupa meja kerja bangku dengan waktu pengerjaan 5 menit. Kemudian lanjut, material berupa lembaran plat dipotong sesuai dengan pola. Kemudian berpindah stasiun kerja menuju ke mesin pemotong plat dengan durasi waktu pengerjaan 1 menit. Kemudian plat dibentuk sesuai dengan cetakan dengan proses tekuk. Kemudian berganti stasiun kerja lagi atau berganti mesin pada mesin spinning dan memerlukan durasi waktu pengerjaan 3 menit. Kemudian finishing dan pengecekan dengan menggunakan amplas atau gerinda dengan durasi waktu pengerjaan 5 menit. Ulangi langkah ini pada seluruh komponen. Kemudian urutan selanjutnya yaitu urutan proses perakitan. Urutan proses perakitan dibuat dengan memperhatikan urutan pemasangan komponen. Seperti pada pemasangan komponen spray gun ini, proses perakitan pertama kali yang dikerjakan yaitu
komponen 1 yaitu cup dirakit dengan komponen 2 yaitu tabung cat hingga menjadi rakitan 1. Kemudian komponen 9 input udara dirakit dengan komponen 8 pengatur tekanan udara sehingga menjadi rakitan 2. Kemudian komponen 5 jarum nozzle dirakit dengan komponen 10 main body sehingga menjadi rakitan 3. Kemudian rakitan 3 dirakit dengan komponen 6 yaitu air nozzle sehingga menjadi rakitan 4. Rakitan 4 lalu dirakit dengan komponen 3 pengatur volume pancaran cat sehingga menjadi rakitan 5. Rakitan 5 dirakit dengan komponen 7 handle sehingga menjadi rakitan 6. Rakitan 6 dirakit dengan rakitan 2 yang sudah dirakit sebelumnya sehingga menjadi rakitan 7. Rakitan 7 dirakit dengan komponen 4 yaitu pengatur volume output cat sehingga menjadi rakitan 8. Rakitan 8 dirakit dengan rakitan 1 yang tadi sudah dirakit yaitu gabungan antara komponen 1 cup dan komponen 2 tabung cat sehingga menjadi rakitan 9 atau produk jadi. Kemudian pengukuran waktu perakitan. Pengukuran waktu perakitan ini sesuai dengan kegiatannya dan dibuat waktu rata-ratanya per detik dan per menit. Kemudian pengolahan data di sini dilakukan uji keseragaman data. Uji keseragaman data dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari sistem sebab yang sama dan untuk menghilangkan data yang ekstrim. Perhitungan data keseragaman dicari yaitu rata-ratanya Z dilihat dari tabel distribusi normal Z dengan I atau ketelitian 0,01. Kemudian standar deviasi, batas kendali atas, batas kendali bawah. Kemudian dapat dilihat dalam peta kendali dengan identifikasi sebagai berikut. Data 1 sampai data ke-10 berada dalam batas kendali yang menandakan bahwa data tersebut seragam. Kemudian selanjutnya uji kecukupan. Uji kecukupan menghasilkan di mana N aksen harus kurang dari N, maka dari itu data dinyatakan cukup. Di sini nilai N aksen yaitu 0,039 dan nilai N-nya yaitu 10. Di sini nilai N aksen lebih kecil dari nilai N, maka data dinyatakan cukup. Kemudian selanjutnya perhitungan waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu antara penyelesaian dari dua pertemuan berturut-turut. Asumsikan konstan untuk semua pertemuan. Perhitungan waktu siklus rumusnya sebagai berikut. WS yaitu waktu siklus dengan X yaitu waktu pengamatan, N yaitu jumlah pengamatan yang dilakukan. Di sini waktu siklus yang dihasilkan pada perakitan spray gun ini yaitu 74,8 detik. Kemudian perhitungan waktu normal. Waktu normal merupakan waktu kerja yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian, yaitu waktu siklus rata-rata dikalikan dengan faktor penyesuaian. Faktor penyesuaiannya yaitu sebagai berikut. Keterampilan good yang bernilai plus 0,06 dengan usaha excellent dengan nilai 0,10. Kemudian kondisi yaitu rata-rata dengan nilai 0. Kemudian konsistensi dengan predikat good dengan nilai 0,01 dengan jumlah keseluruhan dari faktor penyesuaian yaitu 0,17, maka penyesuaian tersebut 1 ditambah 0,17 sama dengan 1,17.
Kemudian menghitung waktu normal. Waktu normal rumusnya sebagai berikut. Waktu normal sama dengan waktu siklus dikalikan dengan faktor penyesuaian yang tadi sudah dihitung. Dengan hasil waktu siklus yang dihasilkan 74,8 detik, maka perhitungan waktu normalnya 74,8 dikalikan 1,17 sama dengan 87,516 detik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu perhitungan waktu baku. Waktu baku atau waktu standar adalah waktu yang sebenarnya digunakan oleh operator untuk memproduksi satu unit dari data jenis produk. Menghitung waktu baku yaitu pertama persentase kelonggaran. Kelonggaran di sini yaitu seorang pria bekerja di meja dalam kondisi berdiri dengan gerakan yang normal dan pandangan yang terputus-putus dalam kondisi suhu normal dan berventilasi cukup baik dan dengan tingkat kebisingan yang rendah. Maka dari itu, seluruh nilai kelonggarannya diakumulasikan, yaitu 6 ditambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 3 tambah 0 tambah 0 tambah 2 berikan persen sama dengan 12% atau 0,12. Kemudian 0,12 ini dikalikan dengan waktu siklus. 0,12 dikali 74,8 yang hasilnya 8,976. Kemudian menghitung waktu baku dengan rumus waktu normal ditambah 1 dikali kelonggaran. Waktu normal tadi yaitu 87,516 detik. Kemudian waktu bakunya sama dengan 87,516 ditambah 1 ditambah 8,976 sama dengan 97,492 detik. Kemudian pembuatan peta-peta kerja. Peta-peta kerja umumnya merupakan alat yang sistematis dalam mengumpulkan semua fakta yang berkenaan dengan sistem kerja yang diamati, sehingga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan fakta-fakta tersebut kepada orang lain. Peta-peta kerja adalah salah satu alat komunikasi yang sistematis dan jelas. Bahkan informasi yang terkandung dalam suatu peta kerja dapat dipakai sebagai bahan untuk merancang atau memperbaiki sistem kerja. Dengan peta-peta kerja tersebut, dapat dilihat semua langkah atau kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu objek benda kerja sejak awal suatu proses sampai pada proses akhir atau produk jadi, menghasilkan produk jadi. Nah, di sini kami membuat peta perakitan sebagai berikut. Kemudian ini peta proses operasinya. Kemudian ada peta tangan kanan dan peta tangan kiri dan tangan kiri. Sekian dari saya untuk modul 3 dan modul 4. Untuk modul 5 dan modul 6 dilanjutkan oleh rekan saya Hilda Pujiarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Pujiarti dari kelompok E4 akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya, yaitu sekarang akan dibahas modul 5 dan modul 6. Di mana modul 5 ini menjelaskan mengenai perbaikan sistem kerja dan modul 6 membahas pengukuran performansi sistem kerja. Hal yang akan dibahas dalam modul 5 ini adalah pemborosan kerja, langkah pemecahan masalah, pengukuran waktu kerja secara langsung, alat analisis sistem kerja, dan alat solusi sistem kerja. Perbaikan yang dilakukan dalam sistem kerja harus dilakukan secara terus-menerus atau kontinu untuk mendapatkan sistem kerja yang terbaik meskipun telah dilakukan perbaikan dalam sistem kerja. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teknik industri, yaitu tidak ada sistem kerja terbaik, tapi pasti ada sistem kerja yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah pemborosan kerja. Menurut definisi Fujiocho, pemborosan kerja adalah segala sesuatu yang berlebihan di luar kebutuhan minimum atas peralatan, bahan, komponen, tempat, dan waktu kerja yang mutlak diperlukan untuk proses nilai tambah suatu produk.
Yang selanjutnya ada 7 jenis pemborosan yang dilakukan secara umum, dikelompokkan dan dikembangkan oleh Sigo, yaitu yang pertama adalah overproduksi. Overproduksi ini adalah kegiatan di luar kebutuhan yang menimbulkan biaya-biaya tambahan. Yang selanjutnya ada waktu menunggu, transportasi, pemrosesan, tingkat persediaan barang, gerakan kerja, dan cacat produksi. Untuk cacat produksi ini dapat menimbulkan kerja, biaya, dan waktu tambahan bila dilakukan reward, dan dapat menurunkan citra perusahaan. Yang selanjutnya adalah ada 8 langkah pemecahan masalah dalam perbaikan sistem kerja. Yang pertama adalah menentukan prioritas masalah, yang kedua mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah, yang ketiga meneliti sebab-sebab yang paling berpengaruh, yang keempat menyusun langkah-langkah perbaikan, yang kelima melaksanakan langkah-langkah perbaikan, yang keenam meneliti hasil perbaikan yang dilakukan, dan yang ketujuh adalah mencegah terulangnya masalah yang sama. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang sesuai dengan skala prioritasnya. Berikutnya adalah pengukuran waktu kerja secara langsung, di mana pengukuran ini dapat dengan menggunakan jam penting atau stopwatch tadi, atau dengan sampling pekerjaan. Berikut akan dibahas mengenai pengukuran waktu kerja secara langsung, di mana metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya metode jam penting atau stopwatch, dan yang kedua adalah metode sampling pekerjaan. Pengukuran waktu kerja menggunakan jam penting diperkenalkan oleh Frederick Taylor pada abad ke-19 yang diaplikasikan pada pekerjaan yang singkat dan berulang. Dari hasil pengukuran akan diperoleh waktu baku. Dari waktu baku yang diperoleh akan dipergunakan sebagai waktu standar penyelesaian suatu siklus pekerjaan bagi semua pekerja. Dan yang selanjutnya adalah metode pekerjaan sampling atau work sampling. Suatu aktivitas pengukuran kerja yang mengestimasi proporsi waktu yang hilang selama siklus kerja berlangsung, atau untuk melihat proporsi kegiatan yang tidak produktif. Pengamatan dilakukan secara random selama siklus kerja. Aktivitas ini diaplikasikan guna mengestimasi jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memberikan kelonggaran, waktu untuk personalis, dan meredakan fatigue atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah alat analisis sistem kerja. Alat bantu yang digunakan secara mudah namun tepat untuk menganalisis sistem kerja guna membantu pelaksanaan ke-8 langkah pemecahan masalah tersebut. Ada 5 metode yang dapat digunakan dalam alat analisis sistem kerja. Berikut adalah pemaparannya. Yang pertama adalah analisis peta-peta kerja. Peta yang digunakan adalah peta-peta kerja keseluruhan dan peta-peta kerja setempat. Yang termasuk ke dalam peta-peta kerja keseluruhan adalah peta perakitan, peta proses operasi, peta aliran proses, peta proses kelompok kerja, dan diagram alir. Dan yang termasuk ke dalam peta-peta kerja setempat adalah peta pekerja dan mesin, dan peta tangan kanan dan tangan kiri. Dan kedua adalah Seven Tools. Seven Tools ini terdiri dari cheat sheet, histogram, diagram Pareto, fishbone, dan peta kendali. Dan yang selanjutnya ada Seven New Easy Tools yang berisikan diagram relasi, afinitasis, sistematis, matriks, ada matriks dan analisis, ada diagram PDPC, dan diagram panah. Yang selanjutnya ada 5W1H, di mana 5W1H ini ada 5W yang secara berurutan sampai ke akar penyebab masalah. Yang selanjutnya adalah alat solusi sistem kerja. Alat solusi sistem kerja untuk perbaikan sistem kerja dengan menggunakan prinsip ekonomi ergonomi melalui studi gerakan dan ekonomi gerakan dengan membandingkan performasi sistem kerja sebelum dan sesudah perbaikan dengan kriteria waktu. Dengan demikian diharapkan agar gerakan-gerakan yang tidak perlu dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan, sehingga akan diperoleh penghematan yang baik dalam bentuk tenaga, waktu kerja, maupun dana. Berikut adalah kutipan dari Suta Laksana tahun 2006. Yang selanjutnya adalah studi gerakan. Studi gerakan adalah analisis yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian tubuh pekerja dalam menyelesaikan masalah. Dan yang kedua adalah ekonomi gerakan, gerakan yang dihubungkan dengan tubuh manusia dan pergerakannya, lalu pengaturan letak tempat kerja, dan perancangan peralatan. Dalam ekonomi gerakan, ada 3 prinsip ekonomi gerakan, yaitu yang pertama, kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama.
Yang kedua, kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat yang sama kecuali pada waktu istirahat. Dan yang ketiga adalah gerakan tangan akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris dan berlawanan arah. Pembahasan pada modul 5 sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan modul 6 mengenai pengukuran performasi sistem kerja. Hal yang akan dibahas dalam modul 6 adalah pengaturan kerja, studi gerakan, prinsip-prinsip ekonomi gerakan, metode pengukuran waktu tidak langsung, dan perbaikan sistem kerja melalui studi gerakan. Pengaturan kerja, lamanya waktu proses kerja menjadi salah satu jenis pemborosan, sehingga diperlukan pengaturan kerja untuk meningkatkan efisiensi di tempat kerja. Pengaturan kerja ini berisikan prinsip-prinsip yang mengatur komponen-komponen sistem kerja untuk mendapatkan alternatif sistem kerja yang terbaik. Dan ada 4 kriteria yang dipandang sebagai pengukur yang baik tentang kebaikan suatu sistem kerja, yaitu yang pertama adalah waktu, tenaga, psikologis, dan sosiologis. Yang selanjutnya adalah studi gerakan, salah satu metode perancangan kerja dengan melakukan proses analisis terhadap gerakan bagian badan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diarahkan, khususnya untuk dapat menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak efektif, sehingga dapat menghemat waktu kerja. Gerakan dasar dikembangkan oleh Frank B. Gilbert dan Lillian Gilbert yang dinamakan Terbling, yang berjumlah 17 gerakan dasar yang kemudian diefektifkan oleh Shigo Shingo, sehingga gerakan dasar diklasifikasi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada utama. Utama itu terdiri dari elemen gerakan assembly, use, dan diassembly. Yang kedua adalah pendukung, dengan elemen gerak adalah reach, thrust, move, release, load. Yang ketiga adalah pembantu. Yang termasuk ke dalam pembantu, elemen gerakannya adalah search, select, position, hold, inspection, dan preposition. Dan gerakan elemen luar terdiri dari elemen gerakan rest, plan, unavoidable, delay. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi gerakan. Prinsip-prinsip ekonomi gerakan disebut dengan ekonomi gerakan yang dibagi menjadi 3 kelompok yang berhubungan dengan yang pertama, tubuh manusia dan gerakannya atau antropometri. Dan yang kedua adalah pengaturan tata letak tempat kerja atau ergonomi. Dan yang ketiga adalah perancangan peralatan. Selanjutnya adalah metode pengukuran waktu tidak langsung. Ada 4 metode yang dapat digunakan dalam pengukuran waktu tidak langsung. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adanya work factor. Yang kedua adalah basic measure time. Yang ketiga metode time measurement. Dan yang keempat adalah Maynard Operation Sequence Technique. Yang selanjutnya ini adalah langkah perbaikan sistem kerja melalui studi gerakan. Salah satu cara perbaikan sistem kerja dengan melakukan analisis gerakan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam proses analisis, pekerjaan diuraikan menjadi elemen-elemen gerakan. Dan selanjutnya ada 7 langkah perbaikan sistem kerja melalui studi gerakan. Yang pertama, mengukur waktu proses pekerjaan yang dapat diperbaiki. Yang kedua adalah menguraikan elemen gerakan yang membentuk suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah identifikasi elemen gerakan efektif dan tidak efektif. Yang keempat adalah menganalisis kondisi kerja yang menyebabkan terbentuknya gerakan tidak efektif. Dan yang kelima adalah perbaiki sistem kerja. Yang keenam, mengurangi atau menghilangkan elemen gerakan yang tidak efektif. Dan yang terakhir adalah mengukur waktu proses setelah perbaikan. Sekian presentasi mengenai praktikum perancangan teknik industri 1 dari modul 1 sampai 6. Terima kasih atas perhatiannya. Bila terdapat kata atau pemahaman materi yang berbeda, kami meminta maaf karena kami di sini masih dalam tahap proses belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.